yang belum dilakukan apa? Oh, ini dengan ini hubungannya. Yang belum mana? Ini dengan siapa dan seterusnya. Ini perlu disambungkan. Ini dengan mana yang mungkin topiknya belum bisa belum bisa belum banyak dikaji misalkan. Ya. Sekarang kita coba lihat yang lain ya, yang lain untuk yang agak banyak ya, yang agak banyak. Misalkan monotype Scopus. Mungkin nggak bisa diaktifkan, beberapa nggak bisa diaktifkan masalahnya. Jadi agak susah untuk melihat topik. Nah, ini cuma sedikit lagi nih, tapi sedikit lagi. Kajian tentang ini sangat sedikit dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, terpisah. Maka yang bisa kita lakukan adalah memilih topik yang bisa direlasikan antara ini, dan kalau yang topik ini sangat-sangat sedikit. Jadi kita bisa melakukan kajian pada topik yang apa tadi, yang ada. Mungkin ada contohnya yang banyak, Pak. Jadi bisa tahu perbedaannya. Iya, coba saya cari yang agak banyak ya. Atau kita cari dulu dari sini ya, kita pilih yang agak banyak. Climate change ini ya, coba kita simpan dulu. Ini pakai crossref ya. Ini 17, Scopus ini 17. Ini 200. Kita simpan menggunakan si WordPress. Kita pakai ini. Ini 200 ya. Tapi yang banyak ya. Ini yang proses. Ini tidak lengkap, informasinya tidak jelas di sini. Kalau PubMed, jelas dari mana dan seterusnya. Scopus juga jelas, lebih jelas lagi Scopus, detail metadatanya. Nah, PubMed ini jelas, juga ya, jelas semuanya. Akan masih jelas lah. Jadi metadatanya tidak selengkap, sedetail di Scopus. Oke, ini kita pakai ya, kita simpan insect as pollinator misalnya. Kita running insect as pollinator. Insect as pollinator. Tidak muncul di sini untuk occurrence-nya, tapi kalau bisa kalau muncul kita bisa lihat topiknya. Ini number of document and author kita pilih 5, terlalu banyak ya. Nah, ini sedikit karena hanya ada 5 tadi ya, kita pilih hanya ada 5. Cuma kalau kita buat, benar, kita buat lebih next ya, kita buat lagi maximum number of author per document can be fit. Nah, kita pilih begini ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, kelihatan penumpukannya ya. Pun juga masih tidak terlalu banyak orang penelitian terkait dengan insect as pollinator ya. Nah, di sini banyak hubungan antara masing-masing ya.
Kita coba kurangi. Nah ini ya, jadi yang paling besar ini yang memang paling banyak kajiannya, si Dyer Andrian ini paling banyak, Johnson. Jadi kita bisa nanti confirm kalau topik kita dekat sekali dengan siapa gitu ya. Kalau mau penelitian tentang insect pollinator itu berarti kita rujukannya ada di mana? Ada di Dyer misalkan, sama Johnson atau ini Johnson Stephen misalkan. Nah, apa aja yang dilakukan oleh mereka? Nah, nanti kita bisa lihat dari Mendeley kita. Kalau kita lihat bagaimana overlay-nya, nah ini ya, memang masih belum banyak kajian yang terkait dengan insect as pollinator sebenarnya. Ini masih kuning, paling tinggi ini masih kuning, tebal kuning. Tapi yang lainnya topik-topik yang dibuat oleh Josh Chi, misalkan Evans, ini tidak terlalu banyak. Davis juga ini yang Davis ini yang sangat jauh dan tidak terlalu banyak. Mungkin bisa kita menggunakan topik-topik yang digunakan seperti yang diteliti oleh ini yang masih biru-biru ini ya. Itu Pak Agus bisa juga misalnya di perikanan mau mengambil tentang virusnya ikan koi misalnya KHV gitu. Berarti topik itu yang kita ambil di sini ya sebagai keywordnya ini. Ya, misalkan apa, Mbak Ani, milih apa? Perikanan. Apa Pak yang sering ada Pak Dwi, Pak ini, atau bahan aktif apa gitu misalnya dari mungkin antibakteri atau apa gitu Pak, dengan banyak atau antivirus gitu. 16 KHV herpes virus KHV koi herpes virus KHV ya. RPH herpes ya. Ya, kita pilih dulu sekarang. Pilih. Discopus misalnya atau di mana? Fokus itu nanti kita di request untuk api. Oh oke. Api. Atau bisa juga parasite atau itu kan banyak kan? Ya nih, tes kontak nilai general item ini pilih atas. Nah ini maksimum number of result per search. Ini ya ada batasannya memang. Fokus itu maksimal 200. Nah, bisa nanti kita sesuaikan. Kemudian untuk Web of Science ini maksimal 200. IPB kampus karena ini harus registrasi, jadi kita harus daftar dulu. Itu tidak bisa untuk itu. Yang bisa yang lain seperti Crossref. Ya oke. Yang bisa aja dulu. Terus kemudian PubMed. Nah, terusnya. Oke, kita coba untuk. Assalamualaikum. Baik, nggak bisa telepon sini. Apa HP? KHV. Apa? KHV tadi. Koi virus ya? Iya. Koi herpes virus. Tahun berapa? Yo, 10 tahun ke depan. 2010 sampai 2021 barangkali ya. Iya. Koi herpes virus. Ada 170 temuan di sini. Oh, jangan-jangan keluarganya Laham. Oke. Nah ini banyak, nanti kita bisa pilih. Misalkan berbasis pada banyaknya sitasi. Nah, kita akan sebutkan sitasi tertinggi ada di sini. Investigation of koi herpes virus, latency in koi ini oleh ID. Nah, ini yang paling sedikit yang tidak ada citasinya ini.
Oh maaf, apanya ada tetapi tidak masuk ke dalam kategori it's ini Itu ya. apa? H-index ini Pak maksudnya. Betul, H-index. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita save di sini. Save. Ya. Pakai RIS ya. KHV. Oh iya. Nah, sekarang kita running untuk ini bukti dari data. Ini. Iya, iya. Sebentar ini enaknya dipakai running pakai apa ya? With a map based on the network data. Ya, pakai ini aja. Iya, makanya biar langsung bisa kita jual kan? With data dari data base file ini ya. Ini pakai Scopus Iya, tadi. iya. Oh, enggak muncul. Oh, CSF ya. Ini pakai CSF. Berarti kita simpan, sorry, kita simpannya pakai CSF ya. Iya, iya. Nah, ini beda-beda ya Pak? Nyimpannya pakai apa gitu? Beda. Karena masing-masing database itu disimpan dalam yang berbeda. Disimpan dalam ekstensi file yang berbeda. Iya betul sih, pastikan dulu, jangan sampai was-was lagi sampai sana. Sini, kasih. Nah, sudah kita create. Ya. Kita lihat pakai RIS, pakai web science. Ini. Ya. CSF. Nah, ini. Ada Sunarto, ada apa lagi? Tapi ternyata tidak ada overlay ya, jadi tidak ada KHV itu kajiannya tidak banyak ya, jadi tidak. Kita lihat lagi yang lain, jadi tidak terlalu banyak ya kajian tentang KHV ini. Ya. Kita lihat lagi yang lain, KHV Scopus RIS. Sini di mana ini? Telepon dah dulu itu bos itu. Astaga. Nah, ternyata tidak nyambung ya. Tidak ada hubungan. Apa artinya itu penelitian bayar sendiri gitu Pak? Iya, jadi tidak ada hubungan satu dengan yang lain, jadi tidak bagus sebenarnya ya. Oke. Jadi belum bagus, artinya potensi kita untuk menggabungkan topik-topik yang berbeda itu besar di sini. Iya, betul. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau kita lihat. Enggak, kita cermati lagi. Iya. Nah, RIS. Iya. Yo, waalaikumsalam. Nor document with large output. Iya, enggak nyambung. Kok enggak ada keterkaitan ya satu dengan yang lain? Kok enggak nyambung ini autornya atau dia tidak mensitasi gitu? Apa? Ya, topiknya tidak terhubung. Jadi ya dia bekerja sama, maksudnya satu sama lain itu bekerja sama kan. Nah, di sini biasanya disambungkan. Jadi topik ini selain diteliti oleh ini juga diteliti oleh ini. Jadi nyambung, ada ketersambungan. Nah, tadi kalau dilihat memang tidak ada ketersambungan topik sebenarnya. Artinya berdiri sendiri gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini kan kelihatan ada hubungan topik antar topik kan? Ada hubungan antar topik. Jadi si Toraso ini bekerjasama dengan, ini ada linknya, judulnya dengan Masis Mora, kemudian dengan Rodriguez dan seterusnya ya. Nah, tapi yang tadi tidak ada sama sekali. Iya, artinya kalau ada nyambungnya itu, kalau kita menulis di dalam tinjauan pustaka misalnya Pak,
itu misalnya satu pernyataan didukung oleh beberapa ini gitu kan? Ya, jadi betul. Kalau ini kan dia menggunakan autor sebagai rujukan, ya kan. Jadi kalau misalkan ada autor, satu tulisan diisi oleh 3 autor. Nah, ternyata masing-masing autor itu memiliki topik yang, jadi mereka sering bekerja sama di situ dengan topik yang related, sehingga akan dihubungkan. Ternyata Koraso itu sedemikian ini sama si Masis ini, atau topiknya sama antara Koraso dengan Masis. Nah, Masis ini juga ternyata kolaborasi dengan Rodriguez misalkan. Nah, terusnya, ini yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lihat Koraso itu topik-topik risetnya apa saja, Masis itu topik risetnya apa saja. Demikian juga Rodriguez. Oh, ternyata ini topik risetnya. Oh, berarti kalau kita menggunakan ini maka akan sama dengan tujuan mereka. Maka jangan gunakan itu. Coba gimana kalau seandainya gabungkan topik-topiknya Koraso itu dengan si X misalkan, yang memang belum nyambung. Sini kan ada, ya kan? Sini kan ada ya, tetapi itu tidak tersambungkan. Nah, coba sekarang kita lihat lagi. Kita kurangi jumlahnya. Nah, ini kan. Oke, ada banyak di sini. Nah, ini kan nyambung nih. Kim Chul ini bekerja biasanya dengan Chun Ho Yun, dan ini dia juga bekerjasama dengan ini. Dan masing-masing kan punya topik riset yang berbeda ya, tapi kadang mereka nyambung satu sama lain. Bisa jadi mereka melakukan ada co-authorship di situ. Jadi oh ini dengan sini topiknya apa sih? Pada Kim Jin Chul itu misalkan fokusnya pada apa ini? Pada nematisida X misalkan, pada tanaman kentang misalkan. Nah, dia yang ini nematisida pada tanaman padi misalkan. Oh, berarti nematisida untuk apa? Untuk nematoda apa misalkan. Ini juga untuk nematoda apa misalkan. Oh, ternyata mereka juga melakukan kolaborasi penelitian terkait dengan nematisida X misalkan pada tidak hanya pada kentang tapi juga pada padi. Nah, ini. Nah, tapi Chun Ho Jun itu dengan ini topiknya apalagi dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan pengecekan di sini. Oh ya, itu maksud saya yang mau saya tanyakan. Kita tahu si A sama si B ini ada hubungan ini, untuk melihat itu balik lagi ke data aslinya ya? Ya, masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Karena kalau tidak masuk ke sini kita tidak tahu. Iya. Begini, ada data yang di-provide lebih lengkap ya. Ya, nanti kita menggunakan API atau apa. Ya, nanti yang muncul bukan lagi autornya. Yang muncul itu nanti akan ada topiknya. Ya, itu. Topik apa? Nanti di selanjutnya nanti akan saya kasih tahu nanti ya. Saya siapkan dulu datanya, karena datanya untuk data ini yang selain authorship ini agak susah minta datanya, sehingga requestnya juga agak berbeda. Jadi kalau muncul itu nanti akan kelihatan topik seperti ini. Nah, ini ya, jadi nanti akan muncul petanya. Ya, muncul peta yang menunjukkan ini. Jadi sini kan topiknya finance misalkan ya. Ini kemudian manajemen apa gitu ya, transport dan seterusnya. Nanti dihubungkan. Tapi ada juga yang berbasis pada ini. Kalau ini berbasis pada jurnalnya nih, jurnalnya. Nah, kalau ini sudah kita lihat. Nah, ini berbasis pada jurnalnya. Dia nulis di jurnal apa? Oh, ini topiknya ini itu dan seterusnya, bisa kelihatan. Nah, terus ada juga yang topik sebenarnya. Kalau ini dari universitasnya, kata universitas. Saya coba lihatkan lagi topiknya. Finance, subject management, jurnal ini. Enggak, kan teman-teman ini banyak tentang misalnya pengelolaan pesisir misalnya. Ya. Siapa saja yang mengkaji itu gitu tak untuk? Oh iya betul. Ya, siapa saja yang mengkaji masalah pesisir misalkan. Nah, itu bisa kita lihat dari sini.
untuk melihat metadata ini dulu, baru nanti dihubungkan. Kan akan lebih spesifik ketika menulis di literatur review ya, atau di dalam disertasi misalnya. Ya, ini coba kan pesisir ya. Pesisir itu paling adanya di Google Scholar kan. Pesisir. Atau coastal management, barangkali itu kan sudah masuk di coastal management. Kita cari yang di PubMed aja ya. Tahunnya kita batasi atau tidak, kita bebaskan ya. Nanti akan running, tapi maksimal untuk PubMed itu adalah 100 dokumen, 1000 dokumen. Tapi ketemunya ada 199 untuk coastal management. Ya. Ini ada sekian, sekarang kita lihat, tapi ada yang tidak ada title-nya di sini. Supaya nanti teman-teman tidak redundansi penelitian gitu loh maksud saya. Ya. Coba kita simpan, tulis lagi. Sudah, kita coba running lagi dengan Postgres. Association dan updating clustering. Create. Kita mau desain text data. Authorship, keyword, citation, geographic. Lainnya bisa pakai ini, tapi tidak cover untuk ada ya, pakai yang tadi aja lah ya. Tapi untuk yang title nanti coba saya ceknya, kayaknya harus ada persyaratan untuk memilih mengajukan tertentu kayaknya, karena Google agak susah dikeluarkan. Ini tadi ya coastal management. Ya. Ini sebentar kita lihat yang kita pakai reporting, kita pakai RIS ya. Author, unit of analysis, author. Ini listnya. Kita akan running di sini. Nah, ini banyak ya kajian yang coastal management ya. Banyak, dan hubungan satu sama lain juga sangat banyak. Ini Mustonen, Peru. Kajiannya banyak dia lakukan, dia koneksi dengan Mustonen Kaisu, dengan Trebitiko Rowan ya. Nanti Bapak Ibu harus ngeceknya nanti di Mendeley-nya ya. Coastal managementnya, nanti kita masukkan ya di sini. Coastal management. Coastal di sini kita masukkan di sini. Coastal. Nah ini judul coastal management 2021 kan? Pak, iya 2021. Saya pilih 2021. Oke. Ya. Ada 2022. Yang paling lama itu 2021. Yang terbaru 2022 ini. Ya. Lihat dari tahunnya. Ini dari tahunnya yang 2022 ini. Oh ya, impress mungkin ya. Ya. Ada juga memang yang dikeluarkan, yang dipublish itu di tahun 2002 karena penuh biasanya. Maksudnya karena batasan jurnal itu kan tidak banyak ya. Iya. Termasuk karena topiknya menarik maka diisi lebih awal gitu. Itu bisa. Ya, ini topiknya. Jadi Bapak Ibu dengan mudah mendapatkan informasi tentang coastal management. Ini. Karena apa tadi? Kita lihat tadi si Mustonen ya, Mustonen. Kita lihat Mustonen.
Ini Mustanen Peru ini. Jadi Mustanen itu punya publikasi ada 2 ya, Mustonen Peru dan Mustonen Taisu. Nah, ini. Judulnya tentang empowering her guardian to nurture of ocean future. Ada lagi yang warming world, changing ocean mitigation adaptation. Katanya dengan mitigasi, adaptasi, perubahan iklim kayaknya ya. Warming world, jadi pemanasan global ini, pemanasan dunia ini ya. Satu lagi terkait dengan empowering the guardian to nurture bla 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 seterusnya. Nah, ini kalau sudah topik Pak, kalau mau lihat kajian-kajian itu sebenarnya terpusat di sini. Mustonen itu banyak menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti yang lain. Ini ya, ini nyambung ke sana, nyambung kemari gitu kan. Apa bedanya ini? Yang sisi kanan, sisi kiri ini apa? Ada cuma pembagian aja kan? Iya, pembagian aja, diklasterkan. Ya. Ini hanya klasterifikasi saja. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri. Oke. Ya, coba kita lihat sekarang ada apa? Norris Kimberly. Kita lihat ya, Norris Kimberly. Norrisnya R-nya double enggak? Norris double R. Ini sama, ternyata Norris ini meneliti warming world. Ini masih satu, ini koautornya si Peru Mustonen sebenarnya. Ya. Jadi kita lihat. Tapi topiknya beda kayaknya, bidang ilmunya agak berbeda antara si Norris itu. Kita lihat sekarang misalkan Jingwas. Bapak Ibu bisa mengikuti ya? Nanti dicoba ya, ngomong ini free. Siap Bu. Iya Bapak Ibu ya. Jadi ada, kalau bisa Bapak Ibu ada 3 software yang harus punya ya. Ini membantu sekali Bapak Ibu untuk menemukan pustaka. Ya, tapi tentunya harus setting ini ya. Settingannya harus dipelajari ya. Oh, ini setting tahunnya, kita pilih tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Terus kemudian kalau sudah kita tahu isinya kan enak ini kalau cari pustaka. Tinggal nanti kalau mau running tinggal dihubungkan open artikel in browser misalkan ya. Misalkan running di situ loh, ini topiknya kan. Oh, kita bisa lihat judulnya. Nah, gitu ya. Jadi mudah, bisa kita download juga. Ya. Jadi dari ini kita tinggal klik aja kita mau cari yang mana. Oh, ini tadi Mustonen tadi ya, Mustonen. Yang berbayar juga bisa masuk, Pak? Tanpa bayar? Yang ya bisa masuk, tapi tidak bisa kita download ya. Tidak bisa kita download. Abstraknya minimal, tahu. Ya, ini bisa dicari ini download. Kalau yang Bapak Ibu pilih yang Scopus, Time Direct, maka datanya kan tidak bisa di-download itu. Karena tapi kan? orang Indonesia banyak yang ngakali. Iya. Sign bisa. Siap ya. Pakai Sci-Hub ya. Ya. Ya, tapi kalau kelamaan itu bisa kena loh itu. Oh ya, udah banyak-banyak lah. Banyak. Gitu diambil ya. Penting. Ya ini kalau pakai papen masih gratis ya, banyak yang gratis, silakan. Tapi kalau yang yang selain PubMed misalkan ini ya, Koi Harpes ini ya. Kita lihat coba. Oh, ini masih gratis nih. Download PDF masih gratis. Kita lihat yang lain. Jurnal Aquaculture itu bayar. Mana? Aquaculture. Aquaculture ini ya. Akses. Nah, coba kita lihat. Oh, bisa nih. Bisa? Karena ini yang dikasih yang gratisan soalnya. Oh. Jadi kalau yang masih bayar nggak dikasih. Nah, ini masih bisa. Jadi kenapa Scopus itu diberikan bisa kita akses karena memang yang ditampilkan kita dibatasi 200 dan yang ditampilkan yang gratisan. Oh iya. Untuk masih gratis Bapak Ibu cari ya. Itu. Masih gratis. Di metadata tadi. Ya Bapak Ibu tinggal begini saja lah. Tapi bayar nih. Scopus ya. Bayar kan?
Nggak bisa, kita hanya baca ini. $35 harus. 34,95 ya, mahal ya. Kan €35. Iya, betul. Nah ini ya di Bapak Ibu nanti selain Bapak Ibu bisa mendapatkan metadata untuk masing-masing pustaka yang Bapak Ibu cari, maka Bapak Ibu akan dengan mudah bisa mengelingkan, tinggal klik kanan open citing work in browser misalkan ya, atau bisa open article in browser. Kalau kita ingin membaca ya berarti kita lakukan open article in browser ya. Nah di sini kan akan mudah, jadi tidak usah mengambil satu-satu. Kan? Nah setelah kita dapat, maka kita bisa melihat hubungan antara satu dengan yang lain. Topik apa ya yang related satu dengan yang lain. Ini kita, oh ini Mustanen ini apa? Empowerment misalkan. Dilihat nanti bukunya ini, artikelnya ini dilihat, dipetakan, dilihat, oh ternyata topik ini yang belum dikaji oleh mereka, gitu ya. Jadi setelah kita petakan, kita akan tahu kira-kira topik apa yang belum di-observe oleh mereka. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah di sini juga kelihatan sebenarnya overlay visualization-nya, di sini juga kelihatan. Secara keseluruhan memang tidak banyak kajian, cuma memang topik kajian yang paling banyak itu dilakukan oleh Mustonen, Kaisu, dan Pero ini banyak kajiannya. Banyak kalau kita lihat padat di sini. Dan ini menjadi rujukan oleh semua autor. Autor yang lain itu merujuk ke sini, ke Mustonen. Nah, Ibu mungkin juga bisa menggunakan topik yang lain, tapi nanti dilingkan, misalkan nanti masuk di sini topik yang berbeda dengan yang di sini maupun yang di sini. Nah, nanti di sini, nanti dihubungkan dengan Mustonen misalkan, biar nanti topiknya menjadi update gitu loh. Karena yang jadi rujukan itu kan Mustonen ya. Nah, kita merujuknya ke Mustonen. Tapi topiknya kalau bisa memang harus berbeda dengan topik yang biasa dikaji oleh ini, kelompok klaster yang ini dan klaster yang ini. Nah, kita bikin sendiri, kita hubungkan dengan topiknya Mustonen misalkan. Atau ada lagi yang menarik yang lain, ya dari sini kita buat klaster yang berbeda, kita hubungkan dengan topik tertentu. Kalau Mustonen tadi kan fokus di empowerment ya. Empowerment sama global warming misalkan. Nah, apa? Jadi kita pakai topik global warming, karena memang isu sentralnya sekarang global warming ya. Kita hubungkan dengan lokal area kita, topik spesifik kita. Di Papua misalkan apa? Misalkan penyakit koi yang terstimulasi karena pemanasan global. Dulu suhu airnya itu sekian, sekarang kok dari sekian. Ada enggak perubahan penyakitnya? Misalkan. Dihubungkan dengan ini. Nah itu juga akan menarik. Itu yang mungkin bisa diinterpretasikan oleh Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu menggunakan software ini dan juga mendapatkan metadata dari software yang berbeda. Ini ya Bapak Ibu, semuanya gratis ini, post viewer gratis, publish query juga gratis. Ya, kalau mau nanti saya share sekalian di sini, saya kirim di grup ini ya, nanti biar Bapak Ibu dengan mudah bisa mendownload dan diinstal Bapak Ibu. Kirim ke saya aja nggak apa-apa dulu Pak Agus, kalau ini selesai ininya nanti bisa dikirim ke saya, akan saya deliver ke teman-teman. Oh ya, bisa kirim. Nanti interpretasinya lain lagi ya, karena waktunya lewat ini ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Nggak apa-apa kok nanti, nggak usah meskipun jadwal kuliahnya sudah habis ya, kita kuliah lagi juga nggak apa-apa ya, di luar mata kita masih punya waktu yang kolokium itu bisa punya satu lagi kan, nggak apa-apa. Nggak tahu teman-teman ini perlu apa enggak ini? Sangat perlu Bu, sangat perlu Bu. Nah, ya itu. Ya sudah. Nanti kalau kita perlu ya nanti kita ketemu lagi ya. Iya. Kalau misalkan ada di Malang enak, kita bisa belajar mulai dari belajar tulis. Semester ya. depan ini, barangkali nanti ada yang perlu, atau kita cari season lagi yang bisa ketemu barangkali nanti. Kami juga sebetulnya tidak hanya untuk mahasiswa, untuk kami yang di staf pengajar yang anak-anak muda ini sangat ini sekali, karena eranya sekarang kan untuk publikasi gitu. Iya. Gitu ya, Pak Ibu? Iya. Tolong disiapkan nanti kira-kira topik apa supaya sesuai dengan keinginannya gitu. Tadi kan saya cari global aja, misalnya coastal management.
atau KHV atau topik apa, mungkin ada bahan aktif apa atau apa yang sesuai dengan dengan topiknya Bapak Ibu. Nah, adanya ini tidak ada alasan, nggak ada referensi loh gitu. Oh, enggak ketemu referensi Bu, enggak.